Aku ikut Arga Wijaya ke rumah teman masa kecilnya main kartu, tapi aku dengar lukisan di rumahnya bisa berbicara. Cewek ini kok bisa main kartu sama hantu? Nekat banget. Ah, saat itu aku baru sadar 3 makhluk di depanku ini bukan manusia hidup. Cepat sini, lihat kembang api. Emang bagus apa? Cepat pergi. Arga, aku rasa ada yang aneh. Bagaimana kalau kita pulang dulu? Lagi pula aku nggak bisa main kartu. Putri baru datang langsung pergi, kurang sopan tuh. Harus ketemu dulu sama yang punya rumah. Tapi, Jangan takut, cuma mati lampu. siapa? Siapa di sana? Teman masa kecilku, Bima Pratama. Jangan takut. Lagi main kartu nih, biasanya sambil main sambil belajar. Kamu kan lulusan unggulan, pasti langsung jago. Iya, aku sudah lihat banyak orang adik punya wajah pembawa rezeki. Yakin nggak coba? Oke, aku coba 1 ronde. Bagaimana kalau kita mulai dari Mahyong? Boleh. Mayong termasuk yang mudah dipelajari. Giliranmu. Kalau kartu ini kamu buang, mati deh. Siapa yang bicara? Hantu bertaruh harta gaib, manusia bertaruh umur. 2 hantu ini mau tarik umur kehidupannya. Kok dia nggak bereaksi sama sekali? Jangan-jangan, cuman aku yang dengar. Aneh banget ya. Kenapa cewek ini nggak nurut? Kalau kartu ini dimainkan, dia bakal mati sungguhan. Setelah kartu diganti, memang nggak terjadi apa-apa. Jangan-jangan perkataan tadi itu benar. Menang tarik sendiri. Aku menang. Wah, hoki gue lagi bagus nih. Perlindungan pemula. Cuman kebetulan aja lagi beruntung. Ini pertama kalinya aku menang main mahjong. Lihat sikap Arga, kok rasanya aku kayak udah ngelakuin kesalahan. Hantu bertaruh harta gaib, manusia bertaruh umur. 2 hantu ini mau habisin umur hidupnya. Suara tadi itu bilang ada 2 hantu di sini. Aku ingat generasi yang lebih tua bilang, hantu nggak punya bayangan. Nggak usah takut sendiri. Masa iya ada hantu di sini? Cuma main kartu doang. Sampai segitunya takutnya. Dia sih memang suka takut-takutin diri sendiri ya. Ayo lanjut. Nggak segitunya kali aku sampai berhalusinasi. Sayang ya, kita nggak boleh bersuara kalau nggak udah lama ngingetin cewek ini. Ternyata suara tadi keluar dari lukisan ini. Semoga dia cepat menyadarinya. Sekali masuk alam gaib, susah keluar. Dia cuma cewek biasa. Mana mungkin bisa sayang sekali.
Jangan-jangan di meja ini benar-benar ada hantu, tapi mereka punya bayangan semua. Ini tak masuk akal. Di alam gaib, hantu bisa berubah jadi bentuk apapun. Gadis ini tak bisa dibedakan. Putri, kartumu jatuh. Lilin putih ini bukankah hanya dipakai di pemakaman? Lagi pula, tadi di luar masih terang benderang. Begitu masuk listrik padam. Ini terlalu aneh. Jangan-jangan di sini benar ada 2 hantu? Aku dan Arga sudah pacaran setahun lebih. Dia sangat perhatian padaku, bahkan membantuku cari kerja. Arga pasti sama sepertiku, sama-sama manusia. Jika mereka berdua memang hantu, maka aku dan Arga tetap di sini akan sangat berbahaya. Aku agak tidak enak badan. Ayo kita pulang. Putri, aku susah-susah ketemu teman masa kecilku. Mereka berkumpul. Kita sekarang pergi terlalu tidak sopan. Temani aku main 2 ronde lagi. Bener juga, main kartu kan buat ngabisin waktu. Makin main makin semangat. Tidak bisa. Kalau tetap di sini, aku dan Arga akan mati. Ya, tidak bisa. Aku sekarang harus ke rumah sakit. Tadi masih baik-baik saja. Kok tiba-tiba jadi begini? Arga, aku ulangi sekali lagi. Sekarang harus pulang. Jangan cari masalah, ya. Aku susah-susah ketemu teman masa kecilku. Mereka berkumpul untuk bersenang-senang. Masa kamu tidak bisa bikin aku tenang? Ada apa dengannya hari ini? Mengenali sifat Arga Wijaya. Biasanya kalau gue bilang sakit atau nggak enak badan, dia pasti tanpa ragu merawat gue. Kenapa kali ini dia kayak kesurupan? Cuma mikir main kartu? Sepertinya gue harus kabur dulu, baru cari cara buat nyelamatin Arga Wijaya. Baiklah. Gue pergi deh. Buka pintunya, lepasin gua. Lepasin gua. Begitu judi gaib dimulai, harus selesai dulu baru bisa berakhir. Kalau keluar sekarang, pasti mati. Yang lebih serem, jiwanya tercerai-berai langsung. Nggak bisa masuk siklus reinkarnasi. Hahaha. Tinggal juga mati, keluar juga mati. Gua harus gimana? Sepertinya adik Putri Santoso benar-benar nggak enak badan. Ayo, ikut kakak. Biar kakak periksa. Lepasin gua nggak mau. Arga Wijaya, tolongin gua. Arga Wijaya, selamatin gua. Ayo, ikut gua dengan baik. Tunggu! Arga Wijaya ada di luar. Kalau engkau berani apa-apa, dia nggak bakal biarin kau. Psst. Adik, gue panggil kau masuk buat kasih tahu kita ketiban judi gaib. Judi gaib? Betul. Judi udah mulai. Kalau kau keluar sekarang, pasti mati. Bukannya kau hantu? Kalau gue hantu, kenapa gue mau ngasih tahu ini? Gue udah selidiki Bima Pratama. Ketemu fakta. Ini kan Bima Pratama? Betul. Gue udah hubungan Bima Pratama. Sudah dikonfirmasi. Dia meninggal dalam perjalanan kirim paket, kecelakaan mobil, mati. Terus, baru kerja jadi kurir beberapa tahun. Mana sanggup beli villa semahal ini? Jadi, dia pasti hantu. Dan villa ini juga dibakar orang tuanya buat dia, rumah arwah. Nggak heran pas gue masuk tadi. Rasanya aneh. Alam gaib butuh 2 orang buat dibuka. Kalau Bima Pratama hantu,
Berarti yang satunya pasti Arga Wijaya. Apa? Arga Wijaya? Selama ini baik banget ke gue. Mana mungkin dia hantu? Ada bukti apa bisa buktiin? Kalau gua nggak salah tebak, ini kan pertama kali lu main Mayong. Kok tahu? Dan Arga Wijaya bakal cari segala cara buat cegah lu deket-deket permainan kartu kayak Mahjong. Gue bener kan? Iya sih. Pas awal kenal dia, berkali-kali dia nanya gue bisa main kartu apa. Bahkan pernah aku ke WC di tempat kartu pinggir jalan, dia malah marah dan menuduhku. Tidak setelahnya Arga Wijaya pernah jelaskan padaku. Dia marah karena ayahnya suka berjudi, keluarganya hancur karenanya, jadi dia benci hal-hal seperti ini. Lalu kenapa kau tak pikir, kenapa dia harus ajak kau ke sini main Mahjong? Apa dia benar-benar hantu? Tapi dia kenapa lakukan ini? Karena kau tak bisa main kartu, dia lebih mudah menang umur kehidupanmu. Semua yang dia katakan memang cocok dengan keadaanku. Dulu pernah dengar judi gaib. Hantu bertaruh harta gaib, manusia bertaruh umur. Ada orang serakah ingin dapat harta mendadak, lalu nekat ambil risiko ikut judi gaib. Tapi tanpa terkecuali, semua kalah habis umurnya menjadi Menjadi apa? mayat kering. Mayat kering aduh. Kalau begitu, apa ada cara memecahkannya? Tentu ada. Caranya adalah buat mereka kalah. Dengan begitu, kita tak kehilangan umur, malah bisa dapat harta. Sekarang juga tak bisa kabur, lebih baik ambil risiko. Kalau sudah kaya, bisa kumpulkan biaya pengobatan ayah. Tapi dengan keahlian main kartuku, mana mungkin menang lawan mereka berdua? Lo yang gue cari, nggak bisa main kartu, biar mereka nggak terlalu waspada sama lo. Nanti gue bakal ngasih kode kartu apa yang mau lo keluarin. Kita pasti menang. Kalau udah menang, bagi hasil sama rata, gimana? Oke ya. Putri, barusan gue salah marah-marah gitu sama lo. Sekarang lo udah baik kan? Santai aja, adik putri udah minum obat, udah nggak apa-apa. Iya, ayo kita mulai. Tiga bambu. Aduh, maaf ya semua. Gue menang. Nyaris banget. Empat bulatan. Kebetulan banget, gue menang lagi ya. Adik putri, lo bener-bener jadi pembawa hoki kecil gue. Tiga karakter. Tunggu, kalian curang. Tunggu, Ada apa? Aneh banget. Lo ini udah menang berapa kali beruntun? masa iya kalian pada curang? Mana mungkin gue aja nggak bisa main mahjong. Terus kok dia keluarin apa lo langsung menang? Jangan-jangan Putri Santoso selalu ngasih kartu ke lo? Dia kan pacar lo. Kalau mau ngasih kartu, harusnya ke lo dong. Iya bener, Arga. Gue cuma main asal aja. Kebetulan doang. Mungkin di ronde berikutnya lo yang menang. Lanjut aja.
Ternyata 5 karakter menangin ronde ini juga kita bisa dapetin harta gaib ini. Udah ah, mau main atau enggak sih? Masa iya lo lagi takut, jadi nggak berani diliatin? Lo main aja sendiri. Kamu nggak sadar, cewek ini selalu mengumpan kartu ke hantu perempuan itu? Putri, cepat keluarkan kartu. Sepertinya dia sudah terhipnotis oleh hantu perempuan itu. Kalau kartu ini dimainkan, cewek ini akan benar-benar mati. Masa iya dia benar-benar hantu? Putri, kenapa nggak mainin kartu? Cepat keluarkan kartu. Tidak, aku salah ambil. Aku ganti yang lain. Kartu yang sudah diambil tak boleh diganti. Tidak boleh. Sekali putus, tak boleh menyesal. Kartu yang sudah dikeluarkan, mana bisa ditarik kembali? Sembilan karakter. Bagus. Akhirnya aku menang. Bahkan jika Arga menang, menurut aturan, dia juga tak kehilangan banyak. Kenapa di matanya ada kebencian sebesar ini? Mungkinkah dia benar-benar hantu? Cewek ini sudah kalah berkali-kali, ajalnya sudah dekat. Masih ada satu cara untuk memecahkan situasi. Jika pergi ke kamar tidur di ranjang, bisa ditemukan wujud asli dua hantu ini. Ambil darah jari tengah sendiri, teteskan pada mereka, maka situasi bisa dipecahkan. Buat apa bicara ini? Cewek ini kan nggak dengar pembicaraan kita. Ayo pergi, masih banyak hal yang harus dilakukan. Ini mungkin satu-satunya cara. Maaf, aku agak tidak enak badan. Aku mau ke toilet dulu. Kamu hari ini kenapa banyak sekali urusannya? Perlu aku temani? Tidak perlu. Aku pergi sendiri saja. Kenapa menghilang? Mungkinkah itu yang menangkis malapetaka untukku? Ini seharusnya adalah yang mereka katakan kamar tidur itu, kan? Ini wujud asli dua hantu. Ternyata benar di sini. Baru saja lukisan berkata, asalkan meneteskan darah jari tengah ke wujud asli hantu, alam gaib akan terhapus. Tunggu, Arga, apa yang kau lakukan? kau tahu ini eksploitasi? Kau jadi tumbal. Putri, percayalah padaku. Jika kau meneteskan darah itu, kau akan mati. Bagaimana mungkin? Darah jari tengah juga darah spiritual. Jika kau meneteskan darah spiritual ke mayat ini,
sama dengan menyerahkan tubuh roh kepada mereka. Nanti, jiwamu tercerai-berai, sedangkan mereka segera bisa pinjam tubuhmu untuk bereinkarnasi. Jangan bohongi aku, Arga. Jangan kira aku tak tahu. Kau adalah hantu. Bawa aku ke sini hanya untuk ambil umur kehidupanku. Bagaimana mungkin aku hantu? Jika aku hantu, temanimu selama ini sudah lama ketahuan celahnya. Benar. Bersama Arga selama ini, memang tak temukan keanehan apapun. Sedangkan kata-kata Intan mungkin hanya ingin aku jadi kedok main kartu bersekongkol. Aku tak peduli kau sekarang hantu atau bukan. Aku tanya, kenapa kau bawaku ke judi gaib? Ayahmu terbaring di rumah sakit. Biaya pengobatan sudah mahal banget. Gue pengen bantu lo. Tapi sekeras apapun gue berusaha, nggak bisa dapat uang segitu. Makanya, gue mikir, mending bertarung sama hantu. Biar dapat duit gede. Tapi, takdir bawaan gue unik. Uang yang gue menangin, nggak bisa dibawa pergi. Cuma bisa ditukar jadi umur kehidupan. Makanya, gue harus ajak lo ikut. Masa sih? Bukannya lu dulu keluarga lu hancur gara-gara judi, jadi larang gue main kartu? Larang lo main kartu, itu buat nipu mereka. Soalnya keahlian gue lumayan. Kalau lo main kartu juga jago, gue takut nanti mereka nggak bakal ngasih kita main bareng di meja yang sama. Putri, lo harus percaya sama gue. Semua yang gue lakuin, semua buat lo. Gue nggak percaya. Kalau lu bukan hantu, ngapain lu dorong gue naik ke meja judi sampai gue kalahin umur kehidupan? Gue nggak percaya. Putri Santoso, sadarlah. Kalau gue mau celakain lo, ngapain gue kasih lo liontin giok buat nyelamatin nyawa ini? Soalnya gue tahu tempat ini aneh. Makanya sebelum datang hari ini, gue sengaja minta ini buat lo, liontin giok yang bisa ngusir roh jahat dan siluman. Buat lindungin lo. Putri, lo harus percaya sama gue. Masa iya Arga beneran bukan hantu? Saat keanehan tadi muncul, liontin giok ini memang berfungsi. Jadi dia benar. Selama liontin ini masih dikenakan makhluk jahat di sini, tak berani sentuh kau. Kalau mereka paksa sentuhmu, akan picu hukuman petir langit. Hukuman petir apa? Judi gaib menang umur kehidupan manusia sebenarnya melawan hukum langit. Kalau ketahuan, bukan cuma kena hukuman petir, juga akan ditangkap prajurit alam baka, rohnya hancur total, tak bisa berinkarnasi selamanya. Meski kau kalah, umur kehidupanmu tak akan mereka ambil, dan uang yang dimenangkan tak hilang. Nanti harta gaib ini semua jadi milik kita. Kau sudah rencanakan semua, kenapa tak beritahu aku? Putri, kalau ku beritahu sebelumnya, tanda hantu itu bagaimana? Tampaknya Arga tak seperti bohong. Kalau dia benar manusia, mungkinkah juga bisa dengar ucapan lukisan? Tak boleh. Harus kuji lagi. Arga, kau tak tahu tadi ku dengar orang dalam lukisan bicara. Aku hampir mati ketakutan. Orang dalam lukisan cuma mereka yang kalah habis umur di judi gaib, terjebak di alam gaib. Mereka panggil kau ke sini. Hanya ingin menipumu untuk menyediakan tubuh roh bagi mereka. Tapi di dalam lukisan itu tergambar dewa suci semua. Mana mungkin mereka bohong? Hah? Di alam gaib, hantu bisa wujud apa saja. Ini semua cuma tipuan kecil. Lihat, ini jelas dua roh liar. Putri, kalau kau tak percaya padaku, nanti kita main kartu bersekongkol. Pokoknya kau menang atau aku menang, sama saja. Uangnya akhirnya tetap milik kita. Baik. Maaf semuanya, sudah lama menunggu. Mari kita lanjutkan. Tadi kedua lukisan ini masih utuh. Kenapa sekarang hilang? Sekarang sudah bisa dipastikan. Aku dan Arga adalah manusia. Mereka berdua adalah hantu. Tadi Intan sudah bertindak. Sekarang Bima pasti juga tak bisa menahan diri. Aku bilang, putaran ini jangan-jangan kau yang menang lagi. Kalau begitu, nggak seru dong. Masa sih? Kan nggak mungkin selalu menang. Kamu... Kamu gila? Hah? Jangan takut. Sekarang ada jimat pelindungku. Mereka tak berani menyentuhku. Rupanya jimat dari Arga memang manjur.
Mungkin kita benar-benar bisa mengalahkan kedua hantu ini. Ini gembok tukar nyawa. Pantas saja. Rupanya rencananya memakai sisa umur kehidupan yang ditarik untuk main dengan kita. Apa gembok tukar nyawa? Gembok tukar nyawa punya dua status, hidup dan mati. Gembok mati bisa mengambil umur kehidupan. Sedangkan gembok hidup bisa memindahkan umur yang diambil ke orang lain. Putri Santoso, langkahmu licik sekali. Pakai gembok mati untuk menukar umur kehidupan di kehidupan berikutnya. Nanti saat waktunya tepat, baru pindahkan ke dirimu sendiri. Sayangnya, cara ini melanggar hukum langit dan bisa membuatmu tak bisa berinkarnasi selamanya. Atau cuma jadi 3 jalan reinkarnasi rendah. Arga Wijaya, apa yang mereka bilang itu benar? Kamu bukan cuma tak pernah berniat membantuku, tapi juga mau mengambil umur kehidupanku di kehidupan berikutnya juga? Untuk apa kamu keluarkan itu? Masa jadi hantu yang bodoh dan polos nggak enak? Kok malah mau sejernih ini nggak sakit? Hahaha. Percuma, umur kehidupanmu di kehidupan berikutnya sudah diambil. Kalau kamu nggak pindahin ke dirimu sendiri, ya cuma akan menguntungkan roh liar itu. Arga Wijaya, bajingan, aku sangat menyesal bisa percaya sama kamu. Hahaha. Maki saja. Lagi pula kamu juga nggak akan lama lagi bisa hidup. Cukup. Gue nggak ada waktu dengerin kalian bertengkar. Aduh! Tenaganya besar sekali. Sekarang ku beri 2 pilihan. Pertama, lanjutkan judi gaib ini, atau serahkan umur kehidupanmu dengan patuh. Aku cuma punya satu kesempatan lagi. Kalau kalah lagi, bukan cuma di kehidupan ini umurku habis, di kehidupan berikutnya pun cuma bisa terjerumus ke 3 jalan reinkarnasi rendah. Tapi kalau tidak bertaruh sekarang, aku juga akan mati. Tidak bagus. Itu hukuman petir langit. Hah! Hah! Ada apa ini? Kenapa mereka semua kabur? Ini hukuman petir langit turun. Selama masih di alam gaib, semua bisa kena imbasnya. Putri Santoso, kamu juga cepat cari tempat untuk bersembunyi. Aduh. 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 Dosa mereka terlalu dalam. Kebetulan juga melawan hukum langit, makanya memicu hukuman petir. Tapi, sekarang mereka sudah bersembunyi. Kali ini kemungkinan besar bagi mereka tidak akan ada pengaruh apa-apa. Kalau mereka tidak lenyap, alam gaib tidak akan berakhir. Judi akan terus berlanjut. Lalu selanjutnya apa yang akan terjadi? Hal yang mengerikan. Selanjutnya, Bima Pratama dan Intan Mahendra setelah menghisap umur kehidupanmu, tingkat kultivasi mereka melonjak menjadi raja hantu yang baru. Saat itu, jangan bicara soal 3 jalan reinkarnasi rendah. Bahkan lenyap total pun masih dianggap ringan. Siapa kamu? Kenapa kamu tahu semua ini? Aku Dimas Saputra. Pasti kamu kenal aku. Siapa Dimas Saputra? Aku tidak kenal kamu. Aku... Aduh. Siapa kamu? Kenapa kamu tahu semua ini? Aku Dimas Saputra. Pasti kamu kenal aku. Siapa Dimas Saputra? Aku tidak kenal kamu. Intan Mahendra, kenapa kau datang ke sini? Aku tahu kau hantu. Jangan mendekat. Jangan bicara. Ikut aku. Kau... Putri Santoso, apa kau tak ingat aku? maksudmu tak ingat? Ini kan, pertama kali kita bertemu. Iya juga. Hal kecil seperti ini, hanya aku yang ingat. Mungkin kau lupa. Maksudmu apa? Malam tahun baru Imlek kedua itu, aku mengantar paket. Di luar salju turun lebat. Aku tak sengaja terjatuh. Lutut lecet, lengan patah. Aku tahan sakit, merangkak ke rumah pelanggan. Paketnya juga pecah. Dengan cemas, aku ketuk pintunya. Khawatir akan dimarahi. Jadi, aku tawarkan ganti rugi, bayar harga paketnya. Tapi dia tak hanya peduli paketnya, malah peduli luka-lukaku. Dia ajak aku masuk, obati lukaku.
Lenganku juga dibidaikan. Lalu dia sendiri antar aku ke rumah sakit. Orang itu adalah kau. Malam hari kedua, tahun baru Imlek 2 tahun lalu. Aku memang pernah bantu seorang kurir yang terluka. Kalau aku sudah bantu kau, kenapa kau masih mau celakai aku? Bukan begitu. Aku tak ingin celakai kau. Aku benar-benar ingin membantumu. Kamu harus percaya padaku. Aku, Bima Pratama, bukan orang seperti itu. Sebenarnya, saat Arga Wijaya membawamu masuk tadi, aku sudah ingin menolongmu. Tapi aku tidak bisa terlalu menonjolkan diri. Kenapa? Intan Mahendra kultivasinya sangat tinggi. Kekuatannya luar biasa. Kalau aku terlalu menonjolkan diri, tidak hanya tidak bisa menyelamatkanmu, aku sendiri juga akan terperangkap. Aku cuma bisa berusaha menang lebih banyak. Nanti, umur kehidupan yang menang akan kembalikan semua padamu. Tapi, aku tidak menyangka kau akan dibohongi Intan Mahendra untuk main kartu curang. Sebagian besar umur kehidupanmu sudah dia menangkan. Dari ucapannya, tidak terdengar seperti bohong. Jangan-jangan dia bukan hantu? Tidak. Aku masih harus mengujinya. Di alam gaib, perkataan mereka tidak bisa dipercaya. Kalau kau datang ke sini hanya untuk mengatakan hal ini, kau bisa pergi sekarang. Aku tidak punya mood mendengarkan ini darimu. Tidak, aku tidak bisa pergi. Apa yang kau lakukan? Aku peringatkan kau. Ini buat apa? Coba lihat dirimu di cermin dulu. Ini aku? Benar. Itu memang kau. Umur kehidupanmu sudah tersedot sebagian besar. Kalau terus begini, kau benar-benar akan mati di sini. Ini tidak mungkin. Betul. Di alam gaib, hantu bisa berubah menjadi apa saja. Pasti kau yang main seram, kan? Betul. Di alam gaib, hantu bisa berubah menjadi apa saja. Pasti kau yang bikin ini, kan? Lepasin gua! Sekarang lihat lagi di cermin. Rambut gua sudah normal lagi. Gimana caranya? Umur kehidupan yang gue menangkan, gue kembalikan semua padamu. Lalu kenapa muka gua masih keriput semua? Sebagian besar umur kehidupanmu sudah dimenangkan Intan Mahendra. Umur yang gue menangkan, gue transfer semua padamu. Paling cuma bisa pulih sampai segini. Terus, soal Leontin Giok itu gembok tuker nyawa. Gue yang pertama kali nemuin dan ungkap kebenarannya. Gue cuma bisa buru-buru datang pas hukuman petir langit lagi jalan. Kalau enggak mereka curiga, kita semua bisa mati. Sekarang kau percaya sama gue? Kalau dia bisa bikin gue normal lagi, arti omongannya kayaknya benar. Mungkin masih ada cara buat menangkan kembali umur gua. Terus gua harus gimana sekarang? Sekarang cuma bisa tahan sampai besok pagi. Besok pagi, judi gaibnya bakal hilang sendiri. Walaupun kau kehilangan puluhan tahun umur kehidupan, tapi setidaknya kau masih hidup. Terus gimana caranya gue dapat umur gua kembali? Sebenarnya ada satu cara, tapi risikonya agak gede. Cara apa? Cepetan bilang. Gue butuh kerjasamamu buat bunuh Intan Mahendra. Bukannya katanya dia sakti banget, kekuatannya tinggi. Bahkan kamu saja tak bisa mengalahkannya. Kita berdua bekerja sama baru bisa mengalahkannya. Kalau pakai kekerasan untuk melawannya, memang tidak ada peluang menang. Tapi dalam permainan judi ini, semua hasil ditentukan oleh keahlian bermain kartu. Kita hanya perlu sedikit trik kecil bisa menyingkirkannya. Dengan cara apa? Saat ini kau hanya tahu manusia yang kalah semua umurnya akan mati, tapi tak tahu hantu kalah semua harta gaib juga akan lenyap. Hantu mengumpulkan harta juga butuh pahala spiritual dan karma. Asal kita menangkan semua harta gaib Intan Mahendra, dia akan lenyap. Tapi aku, keahlian bermain kartu payah mustahil menang melawannya. Di judi gaib ini, semua yang hadir berhak ganti permainan main mayong, dia memang jago. Tapi kalau kita main adu 3 kartu, Adu 3 kartu, yaitu setiap orang dikasih 3 kartu, nilainya acak murni bergantung hoki. benar, dan taruhannya jauh lebih besar daripada Mahjong menang 10 ronde Mahjong. Di adu 3 kartu ini, bahkan cuma butuh 1 ronde untuk memenangkan semua harta gaib Intan Mahendra. Tapi kalau aku kalah, bukankah aku langsung tewas dalam 1 ronde? Tenang, karena aku bisa mikirin caranya. Pasti ada cara bikinmu menang. Yang perlu kau lakukan cuma percaya padaku. Aku cuma orang biasa, tetapi malah dijebak begini. Karena Bima Pratama kasih aku cara melawan, lalu kenapa aku tak coba? Baik, aku percaya padamu. Lalu aku harus bagaimana? Nanti kau sengaja kalah beberapa ronde, biar mereka lengah. Sisanya ikuti saja perintahku. Baik, Putri Santoso, jangan sekali-kali kau percaya dia cuma penipu. aku sama sekali tak kenal kau. Tadi saat gambar itu menipuku, kau malah tak muncul.
baru sekarang keluar ngomong begitu. Mengapa aku harus percaya padamu? Coba lihat Bima Pratama, kemana dia? Hilang. Aku dulu pernah ikut judi gaib mereka. Langsung kalah, umur kehidupan terkunci di alam gaib. Di arah gambar hantu tadi mereka sudah memblokirku. Sekarang mereka hilang, baru aku bisa bicara denganmu. Dan kita sebenarnya sudah pernah bertemu. Yaitu di... Putri Santoso. Putri Santoso, Arga Wijaya. sebentar lagi Fajar. Umur kehidupanmu juga hampir habis. Permainan kita belum selesai. Ikut aku. Aku tidak mau lepaskan aku. Lepaskan dia, Putri Santoso. Jangan ikut dia, Arga Wijaya itu. Arga Wijaya itu kenapa? Apa dia bermasalah? Ribut apa lagi? Ayo ikut aku. Wah, sudah kembali adik putri. Berkat umur kehidupanmu, sekarang aku merasa jauh lebih bersemangat. Baiklah, ayo mulai. Hukuman petir langit sudah berakhir. Bagaimana mungkin? Judi gaib sudah dimulai, duduk manis dan patuh. Kalau tidak patuh, bisa mati loh. Judi gaib sudah dimulai loh. Duduk manis dan patuh. Kalau tidak patuh, bisa mati loh. Pertama, Intan Mahendra membuatku percaya padanya main kartu bersekongkol dengannya. Tapi dia menipu umur kehidupanku. Lalu, Liontin Giok Jimat pelindung dari Arga Wijaya. Ternyata itu gembok tukar nyawa yang ingin mengambil umur kehidupan di kehidupan berikutnya. Terakhir, Bima Pratama, yang katanya bisa membuatku awet muda, tapi tiba-tiba muncul seorang Dimas Saputra bilang dia penipu. Setiap orang mengatasnamakan membantuku. Padahal semuanya menipuku. Kalau ingin keluar dari sini hanya bisa mengandalkan diriku sendiri. Kalau terus main kartu, pasti kalah. Lebih baik ikuti saran Bima Pratama, ganti cara main, setidaknya masih ada peluang menang. Aku ingin ganti Mahyong dengan adu 3 kartu. Adik Putri Santoso, jangan berpikir untuk main licik. Ganti cara main, tak akan menyelamatkanmu dari akhir yang sudah pasti mati. Lagi pula, adu 3 kartu taruhannya besar. Mungkin malah membuatmu mati lebih cepat. Karena bagaimanapun juga tak bisa lepas dari judi, mending bertaruh dengan tegas. Kamu takut? Putri Santoso, kalau aku tak salah ingat, kamu bahkan mungkin aturan dasar adu 3 kartu tak paham. Hidup mati ada takdirnya kayak miskin di tangan langit. Aku memang tak bisa main adu 3 kartu. Tapi bandingkan 3 kartu untuk lihat mana yang lebih besar, pasti lebih mudah daripada main mayong kan? Aku setuju. Di meja judi, setiap orang punya hak untuk ganti cara main. Mahyong udah dimainkan beberapa putaran, ganti cara main aja. Baiklah, Putri Santoso, jangan sampai kamu menyesal. Tentu tidak. Bima Pratama barusan ingatkan. Beberapa ronde awal, kalahin dulu biar mereka lengah. Tapi ucapannya tak bisa dipercaya sepenuhnya. Aku hanya bisa menunggu sampai mereka lengah, lalu cari kesempatan untuk menang. Untuk ronde pertama ini, aku jelaskan dulu aturan adu 3 kartu untukmu. Adu 3 kartu bandingkan nilai kartu. Paling besar adalah 3 kartu kembar, lalu lurus sejenis. Setelah itu berbagai kartu acak. Tentu ada pengecualian. Contohnya, kombinasi 2-3-5 paling kecil. Walau tak bisa menang dari kartu lain, tapi bisa kalahkan semua 3 kartu kembar. Ngomong panjang lebar sama dia buat apa? Dia tetap takkan menang. Cepat pasang taruhan. Tunggu. Mulai sekarang, aku mau ikatan taruhan dengan Putri Santoso. Menang atau kalah, taruhan kita bagi sama. Tidak boleh. Aku tak setuju. Putri Santoso, apa maumu sebenarnya? Kamu tahu kenapa Arga di meja judi sama sekali tak takut kalah? Itu karena dia sudah mengikat taruhan denganmu secara sepihak. Ikatan sepihak. Betul. Setelah ikatan sepihak, semua kekalahannya akan ditanggung olehmu. Makanya kamu cepat tua. Kalau aku menang, Menang? Ya, jadi miliknya sendiri. bagaimana cara memutuskannya? Sederhana. Di awal permainan, kamu ganti orang yang diikatnya, maka ikatan putus. Aku beri sebagian umur kehidupan. Kamu ikat dengan aku. Kalau kalah, pakai umur kehidupan yang kuberi ini. Buru-buru? Kalau aku putus ikatan dengannya, lalu kalah lagi, hanya umur kehidupannya sendiri yang akan kalah. Baik. Setuju. Arga Wijaya, kali ini aku ingin menyaksikan kau masuk neraka. Kau, Arga Wijaya, hati-hati ya.
Kalau kalah lagi, yang akan kalah adalah umur kehidupanmu sendiri. Putri Santoso. Tunggu saja kau. Mulai. Aku hanya punya sisa 30 tahun umur kehidupan. Semua ditukar jadi harta gaib. Sekarang aku sama seperti mereka. Kehabisan harta gaib berarti umur kehidupanku habis. Kartu sudah dibagikan. Taruhan sudah ditukar. Mau main bagaimana? Taruh berapa? Kamu pilih. Modal taruhan mereka cukup untuk batasanku. Kalau pelan-pelan, justru memberi mereka kesempatan balas. Aku pilih pasang buta. Taruhan penuh. Putri Santoso, kau gila? Mana ada orang yang langsung taruhan penuh tanpa lihat kartu sama sekali saat baru mulai? Aku kan nggak ngerti baca kartu. Mending andalkan keberuntungan saja. Satu putusan langsung. Bukan aku suka mencari sensasi. Kenapa? Sekarang ragu. Arga Wijaya sudah lihat kartunya. Kalau dia mau buka kartuku, harus bayar taruhan 2 kali lipat. Taruhan 60 tahun umur hidup, dia nggak punya segitu. Dan nggak berani juga. Jadi, aku yakin dia nggak berani buka kartuku. Kartu di tanganku juga bagus. Tapi, harus mempertaruhkan 60 tahun umur untuk melawan keberuntungannya. Sudahlah. Kenapa nggak keluarkan kartu? Takut? Kalau takut, ya fold saja. Baru mulai, langsung sial begini. Sialan. Ternyata benar. Begitu harus tanggung sendiri risikonya, Arga Wijaya jadi nggak leluasa. Gue juga fold. Bagus. Baru ronde pertama. Langsung kasih kita gebrakan awal. Kayaknya kau mau bikin kita bangkrut semua. Ronde kedua. Taruhan penuh. Baru dapat untung sedikit. Langsung pikir satu jurus andalan bisa dipakai di mana saja. Bodoh sekali. Tunggu saja tabunganmu habis. Masih terlalu cepat untuk menutup jaring. Tunggu ikannya gemuk dulu, baru disembelih. Nggak ikut. Gue juga nggak ikut. Kalian pada nggak ikut. Kalau gitu gue juga nggak. 2 putaran berturut-turut, mereka semua fold. Tampaknya sudah dipastikan aku tidak bisa main lagi. Selanjutnya, lihat saja aku membalikkan keadaan. Putri bermain kartu butuh ketahanan. Yang tertawa di akhir. Barulah pemenangnya. All in. Fold. Tidak ikut. Tidak ikut. All in. Tidak ikut. Fold. Fold. Kali ini aku all in lagi. All in. Tidak ikut. All in. Tidak ikut. Kali ini aku all in lagi. Gila 2 putaran saja cukup. Kenapa tak kunjung berhenti? Jika terus begini, modalku akan habis. Fold. Ternyata mereka sekarang sudah menganggapku sebagai orang gila yang sembarangan all in. Tidak berani ikut taruhanku. Sekarang hanya perlu menang 1 putaran lagi. Umur kehidupanku akan kembali. Aku juga fold. Adu 3 kartu bermain psikologi. Sekarang chip di tanganku. Semakin banyak modal judi di tangan mereka, semakin sedikit. Aku juga fold. Selama aku terus pasang buta dan all in, mereka tidak akan berani mengikuti taruhanku. Masih sama seperti sebelumnya, all in. Putri Santoso, cara mainmu seperti ini justru membuatku teringat seseorang. Pertama kalinya dia masuk kasino juga seperti ini. Tidak lihat kartu, tutup mata, all in, mengira begitu bisa membuat semua orang takut. Tapi akhirnya dia sangat mengenaskan. Kalah sampai tak bersisa. Tapi kamu lebih baik darinya. Bisa menang terus begini. Membuat kami semua takut pada kartu jelekmu. Sekarang aku tahu kenapa berani tiap kali all in. Rupanya pura-pura bodoh untuk menggertak kami. Bisa jadi, mungkin saja Putri Santoso adalah jelmaan Dewa Rezeki. Tapi bisa juga ada yang sengaja mengajarinya taktik ini. Betul, kan? Mungkin Putri Santoso hanya tak bisa main. Benarkah begitu? Adik putri, hari ini kau benar-benar membuka mataku. Pertama kali aku lihat orang seberani ini bisa menghamburkan semua umur kehidupan. Pertama kali aku lihat orang seberani ini bisa menghamburkan semua umur kehidupan. Meski kau tahu lalu mau apa, chipmu tak cukup untuk buka kartuku.
Pilihanku adalah kebebasanku. Ron ini tetap all in. Adik putri memang berani. Sayangnya, Putri Santoso, kau terlalu naif. Kira satu jurus andalan bisa dipakai di mana saja. Leon Tinggiok. Aku mau tukar umur kehidupanku berikutnya. 1 tahun umur kehidupan baru bisa tukar 10 taruhan. Dia berani ambil kehidupan berikut, semua umur kehidupan ditukar jadi chip. Aku susah kumpulkan 80 tahun umur kehidupan. Hari ini aku akan taruhan penuh, lalu buka kartumu. Tak disangka kan, Putri Santoso? Aku masih punya taruhan. Putri Santoso, di sini masih ada satu kejutan tak terduga untukmu. Aku punya harta gaib 4 juta. Kalau kamu mampu, semuanya untukmu. Kalian yakin main sebesar ini? Jika kalah di ronde ini, kalian akan hancur lebur. Kamu yang paksa main besar, Tak disangka sampai kini, kau masih nakuti kami di sini. Aku di meja ini taruhan yang kupasang lebih banyak dari pengalamanmu. Gertakanmu ini tak berpengaruh padaku. Baiklah, karena kalian tak dengar perkataanku, mari buka kartu dan lihat siapa yang menang. Putri Santoso, ingatlah kita pernah berhubungan dulu, kuhimbau kamu, kartu di tangan kami sudah kami ketahui. Sedangkan kamu dari awal tak pernah lihat kartu. Dengan apa kamu menang dari kami? Andalkan keberuntunganmu yang ilusif itu. Kamu mau menang pakai apa? Mengandalkan keberuntungan kosongmu? Permainan belum selesai, kartu belum dibuka semua. Siapa kalah siapa menang, sekarang siapa tahu? Baiklah, jangan banyak cakap. Buka kartunya. 3 kartu kembar terbesar kedua, 3 kartu raja. Putri Santoso, kamu mau menang dariku pakai apa? 3 kartu kembar terbesar 2. Peluang menang terbesar sekarang ada di tanganku. 3 kartu as. 3 kartu raja. Adik putri, tampaknya satu-satunya cara kamu menang adalah dapat 3 kartu as. Sayangnya, tiga kartu as ada di tanganku. 3 kartu as, semua ada padaku. Apa? Ini tidak mungkin. 2 set kartu kembar besar muncul dalam satu meja. Putri Santoso, gue 3 kartu raja, Intan Mahendra 3 kartu as. Kamu mau menang pakai apa? Putri Santoso, kamu pasti kalah kali ini. Umur kehidupanmu dan chipmu semua jadi milik gue. Adik putri, kartu terbesar sekarang ada di tangan kami. Lihat kamu mau menang pakai apa? Jangan buang waktu. Lagi pula dia sebentar lagi lenyap. Cepat buka kartu. Cepat. Sekarang gue cuma bisa bertaruh. Putri Santoso, kukira kartumu bagus. Ternyata cuma kartu 2 dan kartu kecil. Wah, hampir saja tertipu olehmu. Kukira kau bisa mengeluarkan kejutan. Ternyata cuma 2 kartu yang digabung, hanya cukup 5 poin. Mau kalahkan 3 kartu kembar terbesarku? 1 kartu 2 dan 1 kartu 3. Mau bunuh 2-3 kartu kembar terbesar? Putri Santoso, apa yang kau pikirkan? 70 tahun umur kehidupan ini dan harta gaib ini semua milikku. Gua kaya. Di kehidupan berikutnya, aku pasti berinkarnasi jadi keluarga kaya terpandang. Pasti tak seperti hidup ini yang sengsara. Umur kehidupan sebanyak ini, tingkat kultivasiku pasti melonjak. Masih ada 1 kartu yang belum kubuka? 2, 3, 5. Benar. Aturan adu 3 kartu. Kartu terkecil bisa kalahkan semua 3 kartu kembar. Jika kartu ini 5, aku menang. Jika kartu ini 5, aku menang. Sekarang di kartu hanya ada 3 kartu 5. Kau pikir mungkin nggak di meja kita kebetulan ada yang kebetulan dapat 3 kartu 5 itu sebagai kartu kembar? Aku full. Apa? 4 kartu 5 sudah dikeluarkan. Di meja, 4 kartu 5 sudah semua dikeluarkan. Mustahil lagi ada 2, 3, 5. Putri Santoso, kupikir kartu terakhir ini tak perlu dibuka. Putri Santoso,
Aku sarankan kau lebih cepat menyerah. Bima Pratama. Bukannya kau bilang aku pasti menang? Malam ini, aku dipermainkan terus oleh kalian bertiga seperti orang bodoh. Apa aku akan mati di sini? Apa aku akan mati di sini? Jangan lama-lama, cepat buka kartu atau mengaku kalah, biar cepat selesai. Hukuman petir lagi? Tak ada habisnya. Sebentar lagi pagi, ada pertanda aneh lagi. Putri Santoso, percaya dirilah. Takdirmu dewa rezeki. Apa Dewa Rezeki melindungiku? Buka kartunya. Cepat buka. Kau mau buka atau tidak? Buka! Aku buka! Jangan berlama-lama. Hahaha. Satu kartu 7. Putri Santoso, kau kalah. Putri Santoso, baru tadi kau sombong sekali. Mau bunuh 3 kartu kembar kami. Lalu kartu 7 ini bagaimana penjelasannya? Putri, sudah kubilang. Kau tak bisa menang lawan kami. Nah, sekarang akhirnya sudah jelas terlihat di depan mata. Lebih baik kau patuh. Serahkan umur kehidupan dan harta gaibmu sekarang juga. Siapa bilang? Lihat baik-baik. Itu angka 5. Hahaha. Putri Santoso, kau kerasukan. Kartu saja tak bisa bedakan? Ini jelas angka 7. Mana mungkin 5? Kau ingin menang sampai gila ya? Tapi bisa dimengerti. Soalnya ini umur kehidupan seumur hidup. Tidak percaya? Kalian lihat sendiri? Ini mustahil. Barusan masih kartu 7. Kok jadi 5? Kamu curang? Apa buktimu? Bisa buktikan kamu curang? 4 kartu 5 sudah keluar semua. Kalau bukan curang, apa lagi? Kamu langgar aturan alam gaib. Kamu tak akan berakhir baik. Aturan alam gaib? Di alam gaib, bukankah hantu boleh berubah jadi apa saja? Di alam gaib, hantu bisa berubah wujud apapun. Gadis ini tak bisa bedakan apapun. Tidak, ini tak mungkin. Aku tak mungkin kalah. Mustahil. Putri Santoso, kau tunggu saja. Menghilang. Apa? Judi gaib sudah berakhir? Betul, mereka kalah di judi gaib. Roh mereka tercerai-berai. Takkan berinkarnasi selamanya. Bagus sekali. Aku akhirnya bebas dari judi gaib. Umur kehidupan juga kembali. Keberuntunganku luar biasa. Ah? Ini bukan cuma keberuntunganmu. Sebenarnya kamu seharusnya tak pernah sadar kamu punya takdir bawaan Dewa Rezeki yang sejati. Takdir Dewa Rezeki? Benar. Setelah takdir bawaan Dewa Rezeki bangkit, setiap berjudi pasti menang. Setiap undian pasti kena. Takdir bawaan Dewa Rezeki. Berarti, biaya pengobatan ayahku sudah ada jalannya. Terima kasih. Kamu mau apa? Tentu saja aku mau bunuh kamu. Kenapa kau lakukan ini? Kau kira gua akan menolongmu? Jujur saja. Sejak kau masuk, kami sudah menemukan kau punya takdir Dewa Rezeki. Gue sudah lama mengincarnya. Cuman, tadi ada 2 orang yang mengganggu di sini. Gue tak bisa bertindak. Tapi sekarang bagus. Kau telah mengatasinya untukku. Sekarang tinggal gue sendiri yang menikmati. Hahaha. Kau memanfaatkanku? Jangan takut. Sebentar lagi gue kirim kau ketemu mereka. Lepaskan gadis itu.
Dari mana datangnya pendeta Taois tua ini? Mengganggu rencanaku. Ah! Ah! Kau sadar bagaimana rasanya? Bukankah kau seorang pendeta Taois? Alam gaibnya sudah hilang? Alam gaib apa lagi? Aku adalah detektif kriminal dari Polsek Kota Selatan. Baru menerima laporan, khusus datang untuk menangkap sebuah kasus pidana. Saat ini, Arga Wijaya, Bima Pratama, dan Intan Mahendra telah kami tangkap. Semua yang kau alami ini adalah skema yang dibuat orang. Dijebak dalam skema. Ubin Mahyong adalah alat khusus buatan. Pemadaman listrik dan petir adalah hasil kendali jarak jauh mereka. Bahkan kepergian mereka sendiri juga agar kau percaya alam gaib yang disebut itu benar-benar ada. Tapi, aku melihat sendiri mereka berubah jadi hantu. Air yang kamu minum di dalam dupa yang dinyalakan, semuanya mengandung bahan khusus obat halusinogen berkonsentrasi tinggi. Semua orang di tempat kejadian sudah minum penawar. Hanya kamu terbenam dalam halusinasi. Bagaimana dengan lukisan itu? Suara dari dalam lukisan. Bagaimana menjelaskannya? Lukisan apa? Kami di tempat kejadian tidak menemukan lukisan apapun. Gak ada lukisan. Tapi aku benar-benar mendengar orang dalam lukisan itu berbicara. Itu mungkin juga halusinasimu. Tapi Arga Wijaya mengapa melakukan ini? Kelompok Arga Wijaya ini, kami sudah melacaknya selama 2,5 tahun. Modus kejahatan mereka adalah menargetkan wanita yang sangat butuh uang dan sebagian kecil pria. Dengan penipuan asmara dan cara kendali mental, memaksa mereka mendatangani utang judi besar. Bahkan ditarik untuk diambil organnya. Jadi, dari awal, dia sudah menipuku. Benar. Tapi sekarang mereka sudah ditangkap. Kamu tak perlu lagi memikirkan ini. Bisa lebih rileks. Ayo, aku antar kamu pulang. Aku bilang, bukannya kita sudah melapor ke polisi. Gadis kecil ini kok belum kembali? Datang. Kenapa dua lukisan itu ada di sini? Kenapa ada lotre gosok di sini? Masa? Tentu saja aku yang beli. Aduh, kalian berdua kok bisa bicara lagi? Jangan-jangan aku berhalusinasi lagi? Nona, buka lotre gosoknya ya. Aku menang 1 juta rupiah. Ini bukan halusinasi, kan? Aduh, ini bukan halusinasi. Sudah, cepat ambil. Bawa ayahmu berobat. Terima kasih, Dewa Rezeki.